Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyono. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.1. Materi tersebut adalah tentang kesimpulan dan juga refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan memiliki maksud menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelumnya, saya memiliki anggapan bahwa murid adalah objek pembelajaran yang dapat menampung semua materi pembelajaran yang diajarkan oleh semua guru, sehingga murid diharapkan bisa menempuh semua kompetensi dengan nilai yang maksimal. Kemudian, murid kami bagikan sebuah lembaran kertas kosong yang bisa kita isi dengan coretan pembelajaran yang beraneka ragam, sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian yang dimiliki oleh pendidik, tanpa menelusuri fungsi dan hakikat kertas terlebih dahulu. Saya juga beranggapan bahwa pembelajaran fokus pada guru, sehingga guru adalah segala-galanya sebagai sumber belajar siswa, atau teacher center. Sehingga hal ini membuat eksplorasi anak dalam belajar kurang bisa berkembang secara maksimal. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yaitu yang pertama, saya sadar bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Kita ketahui bahwa anak-anak itu adalah sebagai makhluk, manusia, dan juga benda, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh kembangnya. Yang kedua, saya tahu bahwa masing-masing anak memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri. Tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menggali, dan menuntun laku anak untuk bisa mengenali keunikan dan kelebihan yang dimiliki, sehingga mereka mampu memaksimalkan keunikan dan kelebihan yang dimiliki. Peran pendidik di sini sebagai penuntun laku anak, supaya mereka bisa berjalan di jalan yang benar dan tidak salah arah, sehingga bisa mencapai tujuan dan bisa merdeka secara lahir maupun batin. Yang ketiga, saya tahu bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Biarkan mereka berkreasi dan berkembang sesuai dengan daya cipta, rasa, dan karya yang mereka miliki. Di sini, peran kita sebagai pendidik adalah memberikan ruang dan fasilitas yang murid butuhkan, memberikan tuntunan dan juga pendampingan yang tepat kepada murid, sehingga mereka mampu menciptakan kreativitas dan hasil yang maksimal. Kita sebagai pendidik lebih mendekat kepada murid supaya mereka bisa menjadikan kita sebagai teman belajar yang baik. Kemudian, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, sebagai pendidik, saya akan belajar mengenal karakteristik masing-masing murid secara lebih dalam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sifat, karakter, dan minat murid dalam belajar. Apabila kita bisa mengetahui hal tersebut, maka kita akan mampu menyediakan metode dan juga program pembelajaran yang tepat buat mereka. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas bersama murid. Hal ini digunakan untuk melatih tanggung jawab murid dalam belajar, maka perlu dibuat kesepakatan kelas. Selain bertujuan untuk melatih tanggung jawab, hal ini juga dibutuhkan supaya pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan tepat. Yang ketiga, pembelajaran lebih ditekankan berpusat pada murid atau student center. Sebagai perwujudan merdeka belajar, biarkan murid mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Biarkan mereka memilih dan menentukan cara belajar yang sesuai dengan diri mereka. Sebagai pendidik, kita bertugas untuk membimbing dan mengarahkan apabila ada proses yang kurang tepat dari murid tersebut. Yang keempat,
Menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki secara tulus dan bahagia. Murid dibekali dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan dalam memberikan tuntunan kepada mereka. Dalam memberikan tuntunan ini, kita harus bisa melakukannya secara tulus dan bahagia, supaya energi tersebut juga bisa sampai kepada murid. Kesimpulannya, pendidik adalah pekerjaan mulia yang perlu dilakukan dengan profesional, tulus, dan bahagia. Dalam mendidik murid, sebaiknya kita memperhatikan karakteristik dan kebutuhan anak didik, karena sejatinya pendidikan itu berhamba pada anak. Dalam proses menuntun, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong wajib memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar murid dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Demikian yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.